Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah minggu kita pada hari ini, Minggu Estomihi. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda
tetapi menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan tekun dalam penderitaan seperti dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Hukum Tuhan terambil dari hukum pertama dan artinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajah-Mu terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23, kita membaca secara responsorian. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu.
Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mengikuti jalan salibmu, sertamu damailah jiwaku. Walau susah perjalananku, dengan Roh jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakanmu, hingga tibaku di rumahmu. Ya Tuhan, berikanlah sabdamu, hatiku siap mendengarmu. Curahkan berkat rahmat-Mu bagi umat yang haus firman-Mu. Beri hikmat pada hamba-Mu untuk memanggil yang jauh dari-Mu, yang belum mengenal nama-Mu. Datang dan beriman padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kur virtual remaja.
Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu hari ini. Shalom. Warta Jemaat 27 Februari 2022. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estominihi dengan topik firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. 2. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 20 Februari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HGBP Perapatan 1. Keluarga Bonardo Rolli Boiman Pasaribu dengan Ibu Dewi Certika Boru Manulang dan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Alamat Jalan Raya Tanah Baru, Gang Swadaya nomor 5, RT 005, RW 012, Pancoran Mas. Keluarga ini pindah dari HGBP Depok 1, Resort Depok, masuk sektor 1. 2. Keluarga Sahat Maruli Tua Manulang dengan Ibu Lisnawati Boru Lumbang Gaul dan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Alamat Jalan Raya Tanah Baru, Gang Swadaya nomor 120, RT 005, RW 012, Pancoran Mas. Keluarga ini pindah dari HGBP Depok 1, Resort Depok, masuk sektor 1. Perkenalan di kebaktian bahasa Indonesia Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. 3. Menyaksikan iman atau makatedakon haporsiaun. Pada hari ini Minggu 27 Februari 2020 di ibadah pukul 9.30 WIB akan katekisasi Sidi tahun 2021 tahun 2022 akan menyaksikan iman atau makatedakon haporsiaun berjumlah 14 orang, perempuan 8 orang, laki-laki 6 orang. Acara naik sidi atau malua akan dilaksanakan setelah selesai persembahan kedua dan selesai ibadah minggu akan diadakan sakramen perjamuan kudus bagi yang baru naik sidi dan orang tuanya. 4. Pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai sermon Parhalado HGBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 28 Januari 2022, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HGBP Mampang Perapatan periode 2022 sampai 2024. Untuk itu bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari ini Minggu 27 Februari 2022 dan dapat diserahkan kepada Dewan Koinonia atau Situa Marcelina Boru Siregar. 5. Sermon Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 28 Februari 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon pelayan penuh waktu Distrik 8 DKI Jakarta secara virtual. 6. Pembukaan pertanian sektor. Pada hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 19.30 WIB
kita akan mengadakan pembukaan pertanggungan sektor secara virtual melalui Zoom dengan meeting ID 830-141-3857. 7. Persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu 6 Maret 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategori AMA. 8. Ibadah lansia distrik. Pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan ibadah lansia HGBP Distrik 8 DKI Jakarta secara Zoom dengan meeting ID 84891388174 dan paskot lansia distrik. 9. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Bapak Sintua Dr. Andus Baginda Sinambela STH Sektor 5, pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 10. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. 11. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini kami dari jemaat HGBP Mampang Perapatan berkumpul bersatu dalam satu pikiran memuji dan memuliakan namamu di dalam kebaktian ini. Tuhan, seluruh jiwa dan raga kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang membimbing kami dan menuntun kami di dalam mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mori Sihombing. Bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengar Tuhan, supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di hari ini kami memohon, di mana saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dikasih tahu kepada kami berdoa kepada mereka dengan segenap hati, supaya Tuhan yang menyembuhkan mereka dan memberkati dan memberikan pertolongan kepada mereka. Terlebih kepada Bapak kami Situa Dr. Andus Baginda yang sedang pemulihan di rumah. Kiranya Tuhanlah yang bersama-sama dengan dia dan bangkitkan semangatnya, pulihkan kesehatannya ya Bapak. Begitu juga dengan saudara kami Situa Sidabutar yang sedang terbaring di rumah sakit Halim ya Bapak. Bapaklah yang penyembuh dan tabib yang terbaik.
Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memberikan yang terbaik kepada Bapak dan memberkati segala obat dan para medis, ya Bapak, dalam kesembuhan Bapak kami itu. Jiwa dan raganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, bagi anggota jemaat yang baru, kami serahkan jiwa dan raga mereka. Bukakan hati mereka supaya menjadi jemaat yang terbaik di dalam gereja kami ini, dan bersatu bersekutu bersama-sama memohon supaya Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka dan mengikuti segala ibadah yang ada di gereja ini. Bapak, begitu juga dengan anak-anak kami yang akan menyaksikan iman di jam 9.30. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menuntun supaya di dalam menyaksikan iman itu berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapak. Begitu juga dengan sermon distrik 8 Jakarta pada hari Senin 28 Februari secara virtual. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dan membukakan anggota supaya dapat mengikutinya dan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu, dan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang menuntun mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi pemimpin di negara kami ini, membukakan hati mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam negara kami ini. Begitu juga dengan dunia ini yang sedang berkecamuk dengan perang maupun virus. Tuhan, kami yakin dan percaya kepada-Mu. Bagi yang percaya kepada-Mu akan Kau selamatkan, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya itu, bahwa Tuhanlah segala-galanya, dan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat yang tidak kami sengaja maupun disengaja. Kiranya Tuhan pengampun. Kami memohon kepada-Mu segala kelakuan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunin kami, ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan juru selamat kami. Terima kasih, ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita yang melampaui segala akal budi, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan kabar baik firman Tuhan, khotbah dalam ibadah kebaktian kita pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dan dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertama-tama saya akan jelaskan tentang Yesaya supaya kita lebih mudah nanti memahami makna khotbah. Yesaya dalam bahasa Ibrani Yesayahu, artinya Tuhan penolong atau Tuhan penyelamat. Nabi ini termasuk salah satu nabi yang cukup lama bernubuat di tengah-tengah orang Yehuda di Israel Selatan, mulai dari Raja Uzia, Raja Ahaz, Raja Yotam, dan terakhir Raja Hizkia yang terkenal itu. Dia adalah seorang putri lagi. Khusus pasal 1 sampai 39 itu berbicara tentang sejarah orang Israel. Pasal 40 sampai pasal 55 termasuk khotbah kita ini itu berbicara mengenai orang Israel di pembuangan Babel. Dan bagian ketiga 56 sampai 66 itu berbicara tentang orang Israel pulang atau kembali dari pembuangan Babel. Dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Kita dapat membaca dalam pasal 20 nanti di rumah bagaimana Tuhan agaknya marah, dan karena kemarahan Tuhan lalu Tuhan memerintahkan dia maaf supaya bertelanjang, tidak pakai kasut atau sepatu, dan cukup lamanya 3 tahun Yesaya itu harus hidup bertelanjang, dan tidak pakai kasut. Itu mau menunjukkan begitulah
orang Israel itu karena sudah meninggalkan Tuhan, tidak punya rasa malu dan tidak punya hak untuk memakai sepatu pun karena perbuatan dan dosa-dosanya. Raja Hizkia sebenarnya adalah raja yang sangat menghormati dia, tetapi raja sesudahnya, terutama putranya Manase, sangat membencinya. Dan kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 37, agaknya Manase putra Hizkia ini menangkap Yesaya, kemudian membunuh, menggergaji menjadi dua bagian. Itu sebabnya sering juga disebutkan Yesaya nabi yang digergaji. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah sepintas mengenai Yesaya ini yang bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya Israel bagian selatan yang selalu disebut dengan bangsa Yehuda. Bapak Ibu saudara-saudara, khusus mengenai pasal 55, terutama khotbah kita ayat 10 sampai 13 ini. Tuhan berkata kepada Yesaya tentang kehidupan orang Israel yang sudah dibuang itu, bahwa mereka suatu saat akan kembali. Mereka tidak akan menjadi bangsa yang ditawan seterusnya, tetapi mereka akan mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, dan mereka akan pulang dengan damai, dengan sukacita. Dan itulah yang digambarkan dalam ayat 10 sampai ayat 13 ini. Seperti hujan, seperti salju yang turun dari langit ke bumi, tidak akan kembali begitu saja. Air dan salju itu akan mengalir, mengairi bumi. Kemudian bumi itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu kalau tumbuh-tumbuhan itu kemudian berhasil, dia akan mengeluarkan benih. Benih itu bertumbuh, kemudian dapat menjadi sumber pangan atau makanan orang Israel. Bangsa Israel itu 70 tahun ditawan di Babel. Mereka seperti tidak punya hak. Mereka bukan hanya tidak boleh menyembah Tuhan, tetapi hak-hak sipil mereka sepertinya dicabut. Mereka sangat menderita, tidak punya harga diri, tidak punya masa depan. Mereka tidak punya wewenang. Mereka adalah orang asing di negara Babel. Kita tahu Babel itu yang biasa disebut dengan Menara Babel, itu berada di Irak yang sekarang. Dan Irak itu adalah negara besar. Rajanya yang terkenal Nebukadnezar, sangat kejam. Dan itulah yang menawan orang Babel lamanya 70 tahun. Tuhan mau mengatakan melalui Yesaya kepada orang Israel yang ditawan di Babel itu. Orang-orang Israel yang ditawan dari Babel sebetulnya bukan orang-orang biasa. Mereka itu adalah orang-orang penting, raja-raja, imam-imam, pembesar-pembesar negeri, ahli-ahli, cerdik pandai. Babel Nebukadnezar tidak menawan rakyat biasa yang tidak punya potensi. Yang dia tawan adalah orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang hebat. Itu sebabnya maka Tuhan berkata, jangan tidur, jangan berhenti. Biarpun kamu ditawan di Babel, bangunlah rumahmu, bentuklah kebunmu, tanamilah anggur, makanlah dari sana. Kawinkanlah putramu, kawinkanlah putrimu. Kamu jangan terkejut. Kamu bukan 7 bulan, bukan 7 tahun, tapi 70 tahun lamanya kamu harus ditawan di Babel ini. Sebab itu 70 tahun adalah 3 generasi. Jangan berhenti, jangan tertidur, jangan kehilangan harapan. Biarpun kamu ditawan, nanti ada waktunya kamu akan dibebaskan. Dan itulah pasal 55
ayat 10 sampai ayat 13 ini. Dengan kata lain, Tuhan mau menyerukan supaya tiap-tiap orang menyambut keselamatan itu. Dalam awal khotbah ini ayat 1 digambarkan di sana ibarat orang yang haus dan lapar. Minumlah tanpa membeli. Makanlah roti ini tanpa membayar. Tidak perlu kamu membelanjakan uangmu untuk yang bukan roti. Tetapi yang perlu kamu dengarkanlah Tuhan. Bila kamu mendengarkan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan hidangan yang lezat. Mendengarkan itu berarti menyendengkan telinga kepada Tuhan, sehingga dengan demikian beroleh kehidupan. Kalau orang mendengarkan Tuhan, kemudian memperoleh kehidupan, maka dia akan ditetapkan menjadi saksi atas bangsa-bangsa, menjadi raja, dan menjadi pemerintah bagi suku-suku bangsa. Dengan kata lain, dia menjadi bangsa yang terkenal karena Tuhan yang Maha Kudus itu, Allah Israel itu. Tetapi supaya beroleh minuman dan roti yang gratis, supaya beroleh hidangan yang lezat, supaya menjadi bangsa yang terkenal, bangsa yang terhormat, dibutuhkan syarat. Pertama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti berseru kepada Tuhan. Kemudian langkah yang ketiga, mendekatinya. Meninggalkan jalan orang fasik atau jalan orang jahat. Mendengar Tuhan, mencari Tuhan, itu sekaligus menuntut kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan kefasikan, lalu masuk dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Itu sebabnya dikatakan di sini rancangan Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Itulah agenda Tuhan. Seperti kepada Abraham, disuruh keluar dari Ur, dari Kasdim atau dari Irak, dari Babel, pergi ke suatu tempat yang akan diberitahukan. Dia berangkat, dia bawa istrinya, dia bawa ponakannya, mereka berjalan. Tiba di Sikem, dia lihat daerah itu subur, lalu dia bangun mesbah, memuji Tuhan. Tapi Sikem dia tinggalkan, dia berjalan terus. Lalu tiba di Betel. Betel itu dia lihat juga bagus. Tanahnya subur. Sumber airnya banyak, besar. Dan ternyata sampai sekarang sumber air Israel ada di Betel itu. Kemudian dia bangun mesbah, dan disitulah dia panggil nama Tuhan. Orang pertama yang memanggil nama Tuhan adalah Abraham. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12. Tapi biarpun Betel itu subur, sumber airnya besar, tapi Betel itu juga dia tinggalkan. Dia menyusur terus sampai jauh, sampai ke tanah Nezeb. Nezeb itu adalah padang gurun, kering kerontang. Tapi namun demikian Abraham tidak kecewa. Lalu kemudian dia bilang sama ponakannya, supaya kita jangan bertengkar, mari kita bagi. Kalau kau ke utara, saya ke selatan, kau ke barat, saya ke timur. Dia tidak lebih dulu memilih.
tapi dia berikan hak memilih kepada ponakannya sendiri. Mengapa? Karena ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur pun dia. Karena ke Sikem, ke Betel, ke Nejeb pun dia. Abraham percaya rancangan Tuhan, agenda Tuhan bagi dia, pastilah itu yang terbaik. Rancangan Tuhan bagi dia pasti memberikan makanan dan minuman yang cukup, pasti memberikan kehormatan, popularitas, keterkenalan dan berkat, dan dia yakin dia akan menjadi bangsa yang besar. Itulah keyakinannya, karena Tuhan yang menyuruh dia. Demikian juga orang Israel di pembuangan Babel ini diingatkan oleh Tuhan melalui nabinya Yesaya ini, yang dibutuhkan ada 3 syarat tadi. Pertama, mencari, berseru, mendekati Tuhan. Kedua, meninggalkan kejahatan dan percaya kepada rancangan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita lihat sejarah perjalanan kekristenan 12 murid Yesus. Itulah gereja mula-mula. Ada 12 muridnya. Dan Tuhan menyatakan, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Murid-murid itu dari 12 bertambah menjadi 70, bertambah menjadi 120, bertambah menjadi 200. Sesudah turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah, menjadi 3.000 orang yang menyerahkan diri dibaptis dari 16 bangsa. 3.000 orang dari 16 bangsa yang datang ke Yerusalem ini pulang ke negerinya masing-masing. Kekristenan berkembang. Petrus, Paulus sampai ke Eropa. Diperhitungkan Andreas sampai ke Afrika, mati di daerah Laut Kaspia, Laut Hitam. Thomas sampai ke India. Ke-12 murid ini, selain Yakobus yang mati muda, semua mereka bergerak. Tapi bukan hanya 12, 70, 200, 3.000. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5, dari 2.000 pasal 2 itu sudah menjadi 5.000. Dalam pasal 20 dan 22 kita baca Kisah Rasul itu sudah menjadi puluhan ribu. Dalam bahasa Yunani disebut muriados. Itulah pertambahan, percepatannya. Walaupun dalam periode gereja mula-mula itu sampai akhir tahun 100 itu Kristen dianiaya. Pertama Kaisar Nero, yang paling kejam Kaisar Domitianus. Tapi biarpun mereka ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, dibunuh, kekristenan cepat semakin berkembang. Kemudian kita lihat bagian kedua, gereja yang dianiaya. Abad kedua sampai dekade yang keempat, abad yang keempat, minimal ada 16 kaisar Romawi yang menangkapi, yang menindas, yang memenjarakan, dan bahkan membunuh orang-orang Kristen. Tapi kekristenan tidak menurun, kekristenan semakin bertambah. Firman Tuhan diperdengarkan, mulai dari Paulus, mulai dari Petrus, mulai daripada Filipus, Andreas, dan lain-lain semua. Mereka memberitahukan, mengabarkan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Mereka menyampaikan firman Tuhan tidak henti-hentinya, dan orang mendengarkan. Dan firman Tuhan yang didengarkan itu berbuah, tinggal dalam hati dan pikiran manusia. Itu sebabnya biarpun orang Kristen ditangkap, sebagian laki-laki yang tegap,
kemudian dijadikan menjadi gladiator melawan binatang buas untuk tontonan raja-raja dan bangsawan di daerah-daerah kekuasaan Romawi. Tapi kekristenan itu tidak redup, bahkan semakin berkobar-kobar. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekarang kita gereja HKBP. Gereja HKBP sebagai gereja di Asia Tenggara, sebagai gereja yang terbesar. Kalau kita lihat gereja masa kini juga mengalami penganiayaan di Afghanistan, di Suria, di berbagai negara Timur Tengah umumnya. Orang-orang Kristen ditangkap, sebagian juga dipenjarakan. Tapi aneh, gereja tidak berkurang. 400 tahun lamanya kekristenan di daratan Cina Tiongkok boleh dikatakan tidak berkembang. Tetapi 50 tahun terakhir ini kekristenan di Cina Tiongkok berkobar-kobar. Xi Jinping, presiden Cina, sampai tahun 2020, 2 tahun yang lalu, bayangkan, sudah merobohkan 1211 salib gereja. Tidak boleh ada kekristenan di sana. Tapi orang Kristen Cina tidak takut. Mereka tidak banyak pendeta. Berkumpul warga jemaat 2-3 keluarga, mereka berdoa, kemudian membacakan firman Tuhan, dan mereka mendengarkan. Mereka tidak gentar. Mereka adalah petani, mereka adalah buruh, dan mereka terus bertambah-tambah. Maka banyak pengamat dari Eropa dan Amerika mengatakan dalam kurun waktu 4 dekade yang akan datang, tahun 2060-an, Cina itu lebih 50% akan menjadi Kristen. Itu berarti sekitar 800 juta orang akan bertambah pada 2065 yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian juga di Korea Selatan dan berbagai negara lain, bahkan di Korea Utara, kekristenan tidak mati. Mereka memang ditangkap, mereka memang dipenjarakan, tapi mereka terus berkembang sebagai gereja bawah tanah atau underground church. Lalu kita lihat gereja kita HKBP 165 tahun. Pertambahan jumlah, kita lihat itu hanya terjadi selama 125 tahun. Jubileum 60 tahun, jubileum 90 tahun, jubileum 100 tahun, dan jubileum 125 tahun. Itulah titik puncaknya HKBP bertambah atau berkembang dalam arti kuantitatif. Tapi sejak 125 tahun masuk ke 150 tahun, dan sebentar lagi kita masuk ke 160 tahun, 165 tahun. Gereja HKBP jumlahnya semakin menurun. Beberapa pengurus pernah menyatakan HKBP 5 juta. Bahkan sampai tahun 2010-an atau tahun 2000-an. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Sampai tahun 2000-an gereja HKBP tidak sampai 4 juta. 3 juta pun tidak sampai. Coba baca dan hitung di Almanak HKBP tahun 2022 atau tahun 2021. Statistik HKBP itu hanya 1.870.000, tidak sampai 1,9 juta. Kita lihat gereja Bethel. Gereja Bethel itu pendetanya 14.000. Gereja HKBP pendetanya tidak sampai 2.000. Gereja Bethel itu baru berumur 50 tahun. Tapi gereja mereka sudah 2.600, gereja HKBP 3.700. Tapi pertambahan jemaat GBI dibanding HKBP jauh lebih cepat.
Nah, timbul pertanyaan, bagaimanakah firman ini? Ayat 10 sampai 13 ini. Ibarat salju dan hujan turun, tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum mengairi, menumbuhkan, kemudian memberi benih dan memberikan hasil. Itu tergantung kepada kita. Anak-anak kecil, bayi, balita, remaja, sekolah minggu, naposo bulung, dari 1,9 juta itu ada 1.250.000 orang. Dan inilah aset kita. Aset HKBP ke masa depan. Tadi murid 200 menjadi 3.000. HKBP mempunyai potensi 1.250.000 orang banyaknya. Kalau ini sungguh-sungguh dipersiapkan, dipoles menjadi orang yang suka menyendengkan telinganya kepada firman Tuhan, menjadi orang yang suka mencari dan berseru kepada Tuhan, maka 1.250.000 orang ini akan menjadi orang-orang yang potensial pada 10-25 tahun yang akan datang. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, soko guru. Mereka akan mampu memberitakan firman Tuhan itu dalam situasi yang bagaimanapun. Sebab itu tugas kita, gereja masa kini, mempersiapkan gereja HKBP masa depan. Atau masa depan gereja HKBP. Tergantung daripada sikap dan kerelaan, tanggung jawab gereja masa kini. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tetap mendengar firman Tuhan. Kita dijajah oleh siapa? Bukan oleh bangsa yang lain, seperti Rusia yang menginvasi Ukraina sekarang. Kita bukan dijajah atau ditawan seperti orang Yehuda dalam kurun waktu 2.600 tahun yang lalu. Kita negara merdeka, kita negara bebas. Tapi boleh jadi kita dijajah, bahkan mungkin dibelenggu oleh tirani, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa dosa, kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita mau datang mendekat, berseru, mencari Tuhan, kemudian menyentengkan telinga kita kepada firman Tuhan, Tuhan pasti akan membebaskan kita. Tuhan akan membaharui rancangannya bagi kita, rancangan yang tetap. Itu yang disebutkan rancangan yang abadi, yang tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di sorga, berkatilah kami semua. Kiranya Engkau mengarahkan kami, supaya kami datang mendekat, berseru dan mencari Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dengan demikianlah kami akan beroleh keselamatan, beroleh kehidupan, dan kami akan menjadi umat bangsa terpilih yang Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.